Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di channel pembelajaran Bu Sophia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pembelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah apa yang kalian tahu tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Ya benar, ini adalah ikan. Manfaatnya adalah sebagai sumber makanan. Pada hari ini kita akan belajar tentang hewan, terutama hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Ayo kita simak. Negara yang pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas lautan 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanannya yang khusus. Sedangkan negara tetangga kita yang kita kenal dengan negara jiran yaitu Malaysia memiliki burung takurdahan yang hidup di sana. Hewan-hewan tadi memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Cara hewan berkembang biak ada 3 macam, yaitu 1. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. 2. Vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya sapi dan gajah. Yang ketiga, ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, contohnya beberapa macam ular. Sekarang mari kita amati hewan-hewan di bawah ini. Ada burung, ada kucing, ada katak, ada buaya, ular, domba, ayam,
sapi, harimau, kura-kura, dan ikan. Nah, dari hewan-hewan tadi kita bisa mengelompokkan ke dalam diagram Venn. Mari kita coba. Nah, anak-anak, ini yang namanya diagram Venn. Yang sebelah kiri lingkaran merah untuk hewan yang beranak. Yang sebelah kanan lingkaran biru untuk hewan yang bertelur. Sedangkan yang tengah-tengah untuk hewan yang beranak dan bertelur. Yang pertama kita ambil contoh kucing. Kucing dimasukkan ke lingkaran merah karena hewan yang beranak. Kemudian yang kedua adalah burung, adalah hewan yang bertelur dimasukkan ke sebelah kanan. Yang ketiga adalah ular, dimasukkan ke tengah-tengah karena termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Hewan-hewan tadi yang kita pelajari sangat membantu pada kegiatan ekonomi, khususnya di Asia Tenggara. Ayam diambil telur dan daging untuk dikonsumsi. Ikan dapat dikonsumsi tetapi bisa diekspor ke luar negeri. Kita bisa belajar mengenal kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Ayo kita pelajari. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi persaingan bagi pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin terjadi. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita paling tinggi karena sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian penduduknya adalah pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya yang diekspor adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Keindahan alamnya merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara lainnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong yang daerah di sekitarnya merupakan tanah yang subur. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian terbesar Kamboja adalah padi dan karet. Kita lanjutkan negara Laos. Laos merupakan negara tetangga Kamboja dan di sana masih mengalir Sungai Mekong. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Laos juga pertanian yang dilakukan di sepanjang sungai. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia juga termasuk negara kepulauan.
Kegiatan ekonomi penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Myanmar atau Burma. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara lainnya yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis sehingga menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai. Kemudian Thailand. Thailand sering disebut lumbung padi ASEAN. Kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Penghasil utama saat ini adalah dari sektor pariwisata. Yang terakhir adalah Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam adalah di sektor pariwisata dan turisme. Usaha yang mendukung adalah perhotelan, restoran, dan transportasi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang ekonomi negara ASEAN. Untuk bisa mempelajari lebih dalam, kalian bisa memilih dua negara untuk membandingkan kehidupan ekonominya dalam diagram Venn berikut ini. Selamat mencoba! Demikian tadi pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.